Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika dengan menggunakan dana otonomi khusus tahun 2022 menggelar pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida alami, kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di distrik dan kampung dalam program penyuluhan pertanian di distrik Mimika Timur pada 21 Oktober 2022. Kegiatan tersebut difokuskan bagi kelompok tani orang asli Papua, baik itu petani kelas pemula, kelas lanjut, dan kelas madya, dalam tujuan peningkatan potensi produk pertanian di Kabupaten Mimika. Dalam pelatihan tersebut, para petani diajarkan pembuatan pupuk organik dengan bahan yang mudah didapat, pembuatan pestisida alami yang murah, serta pembuatan pupuk bermuatan bakteri. Secara berkelanjutan, giat pelatihan juga akan digelar di 6 distrik lainnya, yaitu Distrik Mimika Baru, Distrik Wania, Distrik Kuala Kencana, Distrik Iwaka, Distrik Mimika Timur, dan distrik lainnya. Pertanian ini merupakan sumber dana APBD, tapi dana otonomi khusus. Otonomi khusus tahun sekarang ini, sehingga sasarannya kepada petani orang asli Papua, OAP. Ilmu yang kami boleh sampaikan adalah hanya 3 fokus yang sangat penting adalah pembinaan kelompok tani, mengarahkan soal struktur kelompok, tugas dan tanggung jawab masing-masing kelompok itu sendiri, sehingga ketika pengurus kelompok baik berarti mengarahkan anggota kelompok itu untuk bagaimana mengikuti arahan petunjuk dari penyuluh pertanian. Kelompok tani pertanian di situ ada yang namanya pemula, kelas lanjut, kelas madya. Nah, itu yang kita fokus secara bina supaya dia harus pintar ya, naik kelas lah. Jadi pertanian dilengkapi dengan berbagai sarana produksi harus diajarkan kepada petani lewat tenaga penyuluh pertanian. Di 7 distrik, 5 distrik, 6 distrik. 6 ini yang sementara kita layani ada baru 2 di tahun ini, dan nanti hari minggu depan kita boleh lanjut di distrik yang lain. Jadi tujuan yang tadi disampaikan adalah untuk bagaimana SDM petani itu sendiri. Makanya sistem penyuluh pertanian itu setiap hari mereka kunjungi petani itu dengan harapan ilmu yang hari disampaikan besok, lusa dan seterusnya dalam satu musim tanam harus tuntas, mulai dari tanam sampai dengan panen itu diajarkan, karena itu sistem berkelanjutan, dan setelah panen harus dijual. Manajemen itu harus diterapkan secara baik, bagaimana pengelolaan usaha tadi secara utuh dan benar sesuai harapan pemerintah. Untuk pestisidanya kami hanya mengambil 2 bahan yang bisa diterapkan. Yang pertama yang mudah sekali dengan tembakau. Yang pertama tembakau, kemudian yang kedua adalah daun sirsak. Ini khusus untuk pestisida yang kutu, jadi yang membuat tanaman itu bisa keriting, tanaman itu bisa mengkerut. Nah, itu yang kita pakai, daun sirsak sama tembakau. Tetapi nanti apabila ada perkembangan di dalam season tersebut, maka kami akan menambahkan 1 bahan lagi. Misalnya ada tambahan, Pak, ternyata ada ulat banyak yang ada di situ, bukan hanya kutu, maka kami akan menambahkan 1 lagi bahan nabati, yaitu daun pepaya. Nanti diolah sedemikian rupa sehingga mendapatkan 1 produk yang disebut dengan pestisida nabati. Itu yang pertama. Yang kedua, soal pupuk yang akan kita sampaikan dalam kegiatan nanti adalah pupuk yang sifatnya dari nabati juga, yang biasa kita sebut dengan fermented plant juice. Artinya ini adalah kayak jus gitu, tapi bahannya dari nabati. Yang kita pilih yang merupakan daun yang paling banyak gizinya adalah daun kelor. Nah, daun kelor nanti kita akan kolaborasikan dengan gula aren dengan jumlah tertentu, dengan racikan tertentu. Nanti
itu tidak bisa kita sampaikan secara saat ini karena saya belum bisa mendapatkan jumlah bahan. Karena itu nanti begini, secara rumus kalau bahannya dari daun kelor itu jumlahnya 100 gram atau 200 gram, maka gula yang akan kita berikan adalah jumlah yang sama, yaitu 200 gram. Seperti itu nanti kita fermentasi selama 7 hari dalam keadaan yang gelap, kemudian kita peras dan itu bisa langsung kita berikan ke tanaman untuk pupuk. Tetapi dalam proses pembuatan ini sangat irit sekali, karena nanti kalau jadi itu dari 5 mili bahan yang sudah terjadi tadi, itu nanti diencerkan ke 3 liter, dari 3 liter diambil lagi untuk semprotan itu hanya 10 mili. Jadi sangat irit. Pertanian Mimika. Tim Liputan Papua MC TV.